Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudin, Prodi Teknik Mesin, NIM 221090350002. Di sini saya akan membawakan sebuah mata kuliah statika struktur tentang penerapan momen inersia. Penerapan momen inersia. Inersia adalah suatu konsep dalam fisika yang diartikan sebagai kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan geraknya. Dengan kata lain, inersia bertindak sebagai perlawanan terhadap perubahan kecepatan benda fisik apapun. Mari kita lihat contoh di samping ini. Sebuah bola dijatuhkan untuk menolak perubahan geraknya, bertindak sebagai perlawanan terhadap perubahan kecepatan benda bola itu tersebut. Kita lanjut ya. Apa itu inersia? Inersia didefinisikan sebagai gaya yang membuat benda diam untuk tetap diam, atau benda bergerak yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama kecuali jika dihentikan oleh gaya eksternal. Mari kita lihat contoh gambar di samping ini. Sebuah mainan mobil di jalanan turunan dan ditabrakan akan tetap diam. Kecepatan dan arahnya yang sama kecuali jika dihentikan oleh gaya eksternal. Baik, kita lanjutkan. Hukum inersia dan hukum pertama Newton tentang gerak. Konsep inersia terletak pada hukum gerak pertama Newton, yang juga disebut sebagai hukum inersia. Menurut hukum ini, sebuah benda akan terus berada dalam keadaan diam atau bergerak kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Berikut kita lihat contoh untuk memahami konsep kelembaman dengan lebih baik. Misalkan, seseorang sedang mengayuh sepeda dan tiba-tiba menginjak rem depan. Dalam hal ini, tubuhnya terus bergerak dan melayang di atas setang. Di sini, gaya yang diterapkan pada rem depan bertindak sebagai gaya eksternal. Jenis-jenis inersia. Yang pertama, A. Inersia diam. Baik, saya akan menjelaskan tentang inersia diam. Inersia diam dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu objek atau tubuh untuk mengubah keadaan diamnya dengan sendirinya. Misalnya, saat mobil tiba-tiba dihidupkan, penumpang di dalamnya terjatuh ke belakang. Yang kedua, B. Inersia gerak. Kelembaman gerak dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu benda atau benda untuk mengubah keadaan geraknya dengan sendirinya. Misalnya, jika kita membalikkan contoh pertama, kita akan memahami inersia gerak. Yang ketiga, C. Inersia arah.
Inersia arah dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu objek fisik untuk mengubah arah gerakannya dengan sendirinya. Misalnya, saat sebuah mobil bergerak di sepanjang kurva bundar, penumpang yang duduk di dalam terlempar keluar. Itu terjadi karena inersia arah untuk mempertahankan arah gerak. Baik, di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa contoh inersia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Satelit. Satelit adalah suatu benda dalam ruang yang melingkari atau bergerak mengelilingi benda yang lebih besar. Tahukah kita bagaimana benda itu terus bergerak di sekitar benda yang lebih besar tanpa terhenti? Ini karena inersia gerakan yang membuatnya terus bergerak dalam gerakan melingkar. Mari kita lihat contoh gambar satelit di bawah ini. Yang kedua, ada buah dan daun jatuh. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa buah atau daun tumbang ketika dahan pohon terguncang? Itu karena inersia diam. Sebelum bergetar, cabang sedang diam. Tetapi ketika pohon diguncang, cabang mulai bergerak. Sedangkan buah dan daunnya tetap dalam keadaan awal diam. Jadi, mereka jatuh. Mari kita lihat contoh gambar buah dan daun jatuh di bawah ini. Yang ketiga, mengemudi di sepanjang jalan yang berkelok. Saat mengemudi di jalan yang berkelok, kita pasti merasa seperti sedang terbang keluar dari mobil. Itu karena inersia arah yang cenderung membuat gerakan kita tetap lurus. Mari kita lihat contoh gambar di bawah ini, mengemudi di sepanjang jalan yang berkelok. Baik, kita lanjut ke momen gaya. Momen gaya merupakan salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Misalnya, anak yang bermain jungkat-jungkit dengan titik acuan adalah poros jungkat-jungkit. Pada katrol yang berputar, karena bergesekan dengan tali yang ditarik dan dihubungkan dengan beban. Momen gaya adalah hasil kali gaya dan jarak terpendek arah garis kerja terhadap
titik tumpu. Momen gaya sering disebut dengan momen putar atau torsi, diberi lambang T. Buka kurung baca sama dengan tahu. T sama dengan F titik D. Satuan dari momen gaya atau torsi ini adalah N titik M, yang setara dengan Joule. Momen gaya yang menyebabkan putaran benda searah putaran jarum jam disebut momen gaya positif. Sedangkan yang menyebabkan putaran benda berlawanan arah putaran jarum jam disebut momen gaya negatif. Baik, masih di momen gaya. Titik 0 sebagai titik poros atau titik acuan. Momen gaya oleh F1 adalah T1 sama dengan plus F1 titik D1. Momen gaya oleh F2 adalah T2 sama dengan minus F2 titik D2. Pada sistem keseimbangan rotasi benda berlaku resultan momen gaya selalu bernilai 0, sehingga dirumuskan sigma gaya T sama dengan 0. Pada permainan jungkat-jungkit dapat diterapkan resultan momen gaya sama dengan 0. Sigma gaya T sama dengan 0 minus F2 titik D2 tambah F1 titik D1 sama dengan 0. F1 titik D1 sama dengan F2 titik D2. Pada sistem keseimbangan translasi benda berlaku resultan gaya selalu bernilai 0, sehingga dirumuskan sigma gaya V sama dengan 0. Pada mekanika dinamika untuk translasi dan rotasi banyak kesamaan besaran yang dapat dibandingkan simbol besarannya. Perbandingan dinamika translasi dan rotasi. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Translasi 1. Momentum linier dirumuskan menjadi P sama dengan mv. Kedua, gaya dirumuskan menjadi F sama dengan dp atau dt. Ketiga, benda massa konstan dirumuskan menjadi F sama dengan m buka kurung dv atau dt tutup kurung. Keempat, gaya tegak lurus terhadap momentum dirumuskan menjadi F sama dengan usaha kali P. Kelima,
Energi kinetik dirumuskan menjadi energi kinetik sama dengan setengah mv persegi. Keenam, daya dirumuskan menjadi P sama dengan F titik V. Baik, kita langsung ke rotasi. Yang pertama, momentum sudut dirumuskan menjadi L sama dengan L usaha. Yang kedua, torsi dirumuskan menjadi torsi sama dengan dl atau dt. Yang ketiga, benda momen inersia konstan dirumuskan menjadi torsi sama dengan L buka kurung D usaha atau dt tutup kurung. Keempat, torsi tegak lurus momentum sudut dirumuskan menjadi torsi sama dengan ampere kali L. Kelima, energi kinetik dirumuskan menjadi energi kinetik sama dengan 1/2 L usaha persegi. Keenam, daya dirumuskan menjadi P sama dengan torsi titik usaha. Analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Yang pertama ada konsep, kedua translasi, ketiga rotasi, keempat catatan. Yang pertama dari konsep ada perubahan sudut dan translasi S dan rotasi theta, dan catatan S sama dengan R titik theta. Kedua, kecepatan dan translasi V sama dengan ds atau dt, dan rotasi sama dengan d theta atau dt, dan catatan SV sama dengan R titik usaha. Ketiga, percepatan dan translasi A sama dengan dV atau dt, dan rotasi A sama dengan d usaha atau dt, dan catatan A sama dengan R titik A. Keempat, gaya resultan momen dan translasi F dan rotasi, dan catatan rotasi sama dengan F titik R. Kelima, keseimbangan translasi F sama dengan 0 dan rotasi sama dengan 0. Baik, kita masih lanjut di analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi. Langsung saja ke konsep yang keenam, percepatan konstan dan translasi V sama dengan FO tambah AT, dan S sama dengan FOT sama dengan 1/2 AT, dan F2 sama dengan tambah 2 AS, dan rotasi usaha sama dengan
usaha 0 tambah AT. Dan theta sama dengan usaha 0T ditambah 1/2 AT. Dan usaha 2 ditambah 2 theta A. Ketujuh, massa momen kelembaman dan translasi M dan rotasi L dan catatan L sama dengan sigma gaya MI RI 2. 8. Hukum kedua Newton dan translasi F sama dengan MA dan rotasi sama dengan LA. 9. Usaha dan translasi W sama dengan integral F ds dan rotasi W sama dengan integral rotasi d theta. Baik, kita masih lanjut di analogi antara besaran translasi dan besaran rotasi. Baik, langsung saja kita melanjutkan dari konsep langsung ke 10. Daya dan translasi P sama dengan F titik V dan rotasi P sama dengan L usaha. 11. Energi potensial dan translasi E P sama dengan M G Y. 13. Energi kinetik dan translasi energi kinetik sama dengan 1/2 mv2 dan rotasi energi kinetik sama dengan 1/2 L omega 2. 13. Impuls dan translasi integral F dt dan rotasi integral dt. 14. Momentum dan translasi P sama dengan mv dan rotasi L sama dengan L usaha. Baik, di sini saya melanjutkan momen inersia benda tegar dan saya juga menjelaskan tentang apa itu benda tegar. Langsung saja, benda tegar adalah benda padat yang tidak berubah bentuk apabila dikenai gaya luar. Dalam dinamika, bila suatu benda tegar berotasi, maka semua partikel di dalam benda tegar tersebut memiliki percepatan sudut A
yang sama. Momen gaya atau gaya resultan gerak rotasi T didefinisikan sebagai berikut. Apabila sebuah benda tegar diputar terhadap suatu sumbu tetap, maka resultan gaya putar buka kurung torque atau sering disebut juga kita dibaca torsi tutup kurung luar terhadap sumbu itu sama dengan hasil kali momen inersia benda itu terhadap sumbu dengan percepatan sudut. Momentum sudut gerak rotasi benda tegar. Dalam dinamika, bila suatu benda berotasi terhadap sumbu inersia utamanya, maka momentum sudut total L sejajar dengan kecepatan sudut V yang selalu searah sumbu rotasi. Momentum sudut L adalah hasil kali momen kelembaman I dan kecepatan sudut W, sehingga dapat dirumuskan L sama dengan I titik W. Bagaimana persamaan tersebut diperoleh? Perhatikan gambar berikut. Momentum sudut terhadap titik 0 dari sebuah partikel dengan massa m yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum P sama dengan mv, didefinisikan dengan perkalian vektor L sama dengan RV atau L sama dengan R mv, L sama dengan m RV. Jadi, momentum sudut adalah suatu vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh R dan V. Energi kinetik rotasi. Misalkan, sebuah sistem terdiri atas dua partikel yang masanya M1 dan M2 dan rotasi bergerak dengan kecepatan linier V1 dan V2, maka energi kinetik partikel ke-1 adalah 1/2 M1 V12. Oleh karena itu, energi kinetik sistem dua partikel itu adalah buka kurung energi kinetik partikel kedua adalah 1/2 M2 V22 EK sama dengan 1/2 M1 V12 tambah 1/2 M2 V22. Dalam sistem benda tegar,
energi kinetiknya EK sama dengan S 1/2 MI VI 2. Benda tegar yang berotasi terhadap suatu sumbu dengan kecepatan sudut W, kecepatan tiap partikel adalah VI sama dengan W RI, di mana RI adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Jadi EK sama dengan sigma gaya 1/2 MIVI 2 sama dengan sigma gaya 1/2 MI RI 2 usaha 2 sama dengan 1/2 buka kurung sigma gaya MI RI 2 tutup kurung usaha 2. EK sama dengan 1/2 I usaha 2. Karena L sama dengan I titik usaha, maka EK sama dengan 1/2 L titik usaha, atau EK sama dengan 1/2. Baik, kita lanjutkan. Menggelinding. Menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi buka kurung titik pusat massa tutup kurung dan gerak rotasi buka kurung penampung bentuk lingkaran. V dan V kecil penyelesaian kita tinjau dari masing-masing gerakan itu. 1. Bila gaya F berada tepat di sumbu, gerak translasi berlaku bagi F minus V. F sama dengan M titik A. Gerak rotasi berlaku bagi F titik R sama dengan I titik A, di mana buka kurung A sama dengan tutup kurung. 1. Bila gaya F berada di titik singgung, gerak translasi berlaku bagi F tambah F sama dengan M titik A. Gerak rotasi berlaku bagi buka kurung F ambil F kecil tutup kurung titik R sama dengan I titik A buka kurung A sama dengan tutup kurung. Katrol. 1. Sumbu dianggap licin tanpa gesekan. Massa sama dengan M. Jari-jari sama dengan R. Momen kelembaman sama dengan I. Gerak translasi beban dibagi F sama dengan M titik A tambah T1 dia kurang M1G sama dengan M1A tambah M2G dikurang
T2 sama dengan M2A. Gerak rotasi katrol dibagi T sama dengan I titik A. Buka kurung T2 dikurang T1 tutup kurung R sama dengan I. 1. Pada puncak bidang miring, gerak translasi beban dibagi F sama dengan M titik A ditambah T1 dikurang M1 G sin Q dikurang F sama dengan M1 A ditambah M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Gerak rotasi kontrol dibagi T sama dengan I titik A buka kurung T2 dikurang T1 tutup kurung R sama dengan I. 1. Ujung talinya terikat pada sumbu katrol gerak translasi beban dibagi F sama dengan M titik A MG dikurang T sama dengan M titik A. Gerak rotasi katrol dibagi T sama dengan I titik A T titik R sama dengan I. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen. Gaya sama dengan 0. Kesetimbangan bisa terjadi pada 1. Benda yang diam buka kurung statik tutup kurung. Contoh semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. 2. Benda yang bergerak lurus, beraturan, buka kurung, dinamik, tutup kurung. Contoh, gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Baik, kita masih lanjut di kesetimbangan benda tegar. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, 1 ada A. Kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi. Buka kurung, tidak mengalami gerak rotasi, tutup kurung. Syarat kesetimbangan partikel. S F sama dengan 0 A S Fx sama dengan 0 buka kurung sumbu X tutup kurung. S F Y sama dengan 0 buka kurung sumbu Y tutup kurung. B. Kesetimbangan benda. Syarat kesetimbangan benda dibagi S F X sama dengan 0 S F Y sama dengan 0 T S sama dengan 0. Momen gaya merupakan besaran vektor
yang nilainya sama dengan hasil kali antara gaya dengan jarak dari titik poros arah tegak lurus garis kerja gaya dirumuskan dibagi T sama dengan F titik D. Putaran momen gaya yang searah dengan putaran jarum jam disebut momen gaya positif. Sedangkan yang berlawanan putaran jarum jam disebut momen gaya negatif. Momen couple adalah momen gaya yang diakibatkan pasangan dua gaya yang sama. Besarannya dan arahannya berlawanan, tetapi tidak segaris kerja. Benda yang dikenai momen couple akan bergerak rotasi terus menerus. Titik berat. Titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Titik berat atau pusat berat benda berfungsi sebagai titik yang terhadapnya gaya-gaya berat bekerja pada semua partikel benda itu sehingga akan menghasilkan resultan momen gaya 0. Titik berat merupakan titik di mana gaya berat bekerja secara efektif. Berikut contoh 3 titik berat menurut bentuk benda dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Benda berbentuk garis atau kurva. Contoh: kabel, lidi, benang, sedotan, dan lain-lain. Kedua, benda berbentuk bidang atau luasan. Contoh: kertas, karton, triplek, kaca, penggaris, dan lain-lain. 3. Benda berbentuk bangunan atau ruang. Contoh: kubus, balok, bola, kerucut, tabung, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Tabel titik berat bentuk teratur linear. Kita lihat tabel di bawah ini. Ada translasi dan rotasi. Yang pertama dari translasi, momentum linear dirumuskan dengan P sama dengan mv. Kedua, gaya dirumuskan dengan F sama dengan dP atau dt. Ketiga, benda massa konstan dirumuskan dengan F sama dengan M buah kurung dV atau dt tutup kurung. Keempat, gaya tegak lurus terhadap momentum dirumuskan F omega kali P. Kelima, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 mv2. Keenam, daya dirumuskan dengan P sama dengan F titik V. Lanjut, kita ke rotasi. Yang pertama, momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan
L omega. Kedua, torsi dirumuskan dengan torsi sama dengan dl atau d. Ketiga, benda momen inersia konsta dirumuskan dengan torsi sama dengan I buah kurung d omega atau dt tutup kurung. Keempat, torsi tegak lurus momentum sudut dirumuskan dengan torsi sama dengan ampere kali L. Kelima, energi kinetik EK dirumuskan 1/2 L omega 2. Daya dirumuskan dengan P sama dengan torsi titik omega. Tabel titik berat bentuk teratur linear. Kita lihat tabelnya di bawah ini. Pertama ada nama benda, kedua letak titik berat, ketiga keterangan. Langsung saja. Nomor 1 nama benda garis lurus dengan letak titik berat X 0 sama dengan I. Keterangan Z sama dengan titik tengah garis. Yang kedua, busur lingkaran dengan letak titik berat R sama dengan jari-jari lingkaran dan keterangan R sama dengan jari-jari lingkaran. Ketiga, busur setengah lingkaran. Baik, kita masih lanjut. Tabel titik berat benda terbentuk luas bidang homogen. Kita lihat tabel di bawah ini. Yang pertama ada benda, kedua letak titik berat, ketiga keterangan. 1. Bidang segitiga dengan letak titik berat YO sama dengan T dengan keterangan T sama dengan tinggi Z perpotongan garis-garis berat AD dan CF. Kedua, jajaran genjang belah ketupat bujur sangkar persegi panjang dengan letak titik berat YO sama dengan T tinggi Z perpotongan diagonal AC dan BD. 3. Bidang juring lingkaran dengan letak titik berat R jari-jari lingkaran. Keempat, bidang setengah lingkaran dengan letak titik berat R jari-jari lingkaran. Tabel titik berat benda teratur terbentuk bidang ruang homogen. Kita lihat tabelnya di bawah ini. Yang pertama ada nama benda, kedua letak titik benda, ketiga keterangan. Langsung saja kita nama benda. Yang pertama ada 1. Bidang kulit prisma dengan letak titik berat Z pada titik tengah garis Z1 Z2 Y 0 sama dengan I dan keterangan Z1 sama dengan titik berat bidang alas Z2 sama dengan titik berat bidang atas I sama dengan panjang sisi tegak. Kedua, bidang kulit silinder buka kurung tanpa tutup kurung
dengan letak titik berat Y 0 sama dengan TA sama dengan 2 jari-jari R titik T, dan keterangan T sama dengan tinggi silinder R sama dengan jari-jari lingkaran alas A sama dengan luas kulit silinder. Ketiga, bidang kulit limas dengan letak titik berat T Z sama dengan T T, dengan keterangan T T sama dengan garis tinggi ruang. Keempat, bidang kulit kerucut dengan letak titik berat ZT sama dengan T T, dan keterangan T T sama dengan tinggi kerucut T sama dengan pusat lingkaran alas. Kelima, bidang kulit setengah bola dengan letak titik berat Y 0 sama dengan R, dan keterangan R sama dengan jari-jari. Tabel titik berat benda teratur berbentuk ruang pejal homogen. Kita lihat tabelnya di bawah ini. Yang pertama, nama benda. Kedua, letak titik berat. Ketiga, keterangan. Baik, langsung saja. Nama benda. Nomor 1, prisma beraturan. Dengan letak titik berat Z pada titik tengah garis Z1, Z2, Y 0 sama dengan L. V sama dengan luas alas kali tinggi, dengan keterangan Z1 sama dengan titik berat bidang alas, Z2 sama dengan titik berat bidang atas, L sama dengan panjang sisi tegak, V sama dengan volume prisma. Kedua, silinder pejal dengan letak titik berat Y 0 sama dengan T V sama dengan P R2 T, dengan keterangan T sama dengan tinggi silinder, R sama dengan jari-jari lingkaran alas. Ketiga, limas pejal beraturan dengan letak titik berat T Z sama dengan T T, dengan keterangan T T sama dengan garis tinggi ruang. Keempat, kerucut peja dengan letak titik berat Y 0 sama dengan T, V sama dengan P R2 T, dengan keterangan T sama dengan tinggi kerucut, R sama dengan jari-jari lingkaran alas. Macam-macam keseimbangan. Yang pertama, A. Kesetimbangan labil atau goyah. Dalam keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami benda dihentikan, maka benda tidak kembali ke posisi keseimbangan semula, tetapi bahkan memperbesar gangguan tersebut. Contoh, keseimbangan pada suatu benda dipandang sebagai
keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurunkan titik beratnya (energi potensialnya). B. Keseimbangan stabil atau mantap adalah keseimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Contoh, keseimbangan stabil dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya (energi potensialnya). C. Kesetimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Contoh, keseimbangan indiferen dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya (energi potensialnya). Sekian, terima kasih tentang penerapan momen inersia yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.